Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam bersama Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa hukumnya jika kita menggerutu terhadap musibah itu? Iya, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu nampak dari sikap pertama saat menghadapi suatu musibah. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Kita kalau mendapatkan musibah, dalam Al-Quran kan dikatakan iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila mendapatkan musibah, maka ia mengatakan ini hanya datang dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Ternyata memang tidak ada satupun yang kekal di tangan kita. Jangan pernah mengira semua yang kita miliki itu abadi bagi kita. Tidak. Bahkan kita tidak punya hak milik. Yang ada adalah hak pakai. Mata ini bukan milik kita. Kita hanya hak pakai saja. Allah boleh ambil kapan dia mau ambil. Sekarang terjadi satu musibah. Rusak mata kita. Mau diapain? Mungkin juga kena kita yang menyebabkan terjadinya itu. Tapi yang jelas kalau sudah terjadi, itu merupakan satu ketentuan, satu ketetapan yang harus dihadapi dengan sabar. Dan sabar itu inda sadmatil ula, pada sikap pertama kita dalam menghadapi. Bukan di bagian-bagian akhir. Udah capek menggerutu baru bersabar. Enggak. Jadi dari awal kita tunjukkan kesabaran kita dalam menghadapinya. Kenapa harus dengan sabar? Karena di balik itu pasti akan ada kebaikan. Kita tidak tahu atau kita tahu nanti. Bahkan ada orang yang setelah dia tahu hikmah dari musibah yang dia dapatkan, justru dia bersyukur dapat musibah. Untung saya dapat musibah. Karena dan musibah itu dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kadang-kadang juga Allah berikan kita musibah kecil itu sekedar untuk menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Kalau kita pakai sepeda motor, pikiran agak ngelantur, melamun, lalu kepleset ban motor kita. Jatuh kita ke samping, lecet lutut kita. Ternyata ketika kita terjatuh itu, ada truk besar yang lewat di depan kita, yang kalau kita tidak terjatuh, kita akan ditabrak oleh truk itu. Karena sopirnya ngantuk. Yang kalau ditabrak, mungkin kita akan mati. Sekarang mana yang mau? Mati kah atau sekedar lecet lutut? Jadi, ada satu musibah, mungkin saja itu musibah kecil, diberikan oleh Allah untuk menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Ini konsep dalam kehidupan yang benar-benar harus dipahami. Maka semuanya kita serahkan kepada Allah untuk kemudian kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di balik kesabaran kita itu. Maka apabila ada musibah yang dihadapi, bersabarlah, kembalikan kepada Allah. Ini bukan berarti bila tak boleh sedih, karena sedih itu fitrah manusia. Nabi saja ketika wafat anaknya yang bernama Ibrahim, itu menangis dia. Dia tunjukkan kesedihannya, tapi dia tidak larut dalam tangis. Pas pula terjadi waktu itu gerhana matahari, lalu orang-orang jahiliyah menganggap, ini gara-gara wafatnya Ibrahim ini gerhana ini. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya terjadinya gerhana itu bukanlah karena wafatnya seseorang, tapi itu adalah karena ketentuan Allah. Dia ingin mengingatkan bahwa satu saat nanti matahari itu akan terbenam untuk selama-lamanya. Jadi itu semua adalah gambaran dari Allah. Ketika menghadapi musibah dengan cara yang tidak tepat, umpama kalau ada seorang istri meninggal suaminya, siapa yang tidak sedih? Mungkin menangis. Itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah meratap dan menangis berlebih-lebihan daripada batas kewajarannya. Kenapa tidak dibolehkan? Karena yang pertama, tergambar di situ bahwa dia seolah-olah nggak rela dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, seolah-olah hidupnya itu bergantung kepada suaminya. Padahal dia dan suaminya itu hidupnya bergantung kepada, maka tidak boleh. Jangan. Kalau kan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisaqah. Saqah itu sampai ada yang merobek-robek baju. An-niyaha, naha Rasulullah an-niyaha. Niyaha itu meratap, menangis berlebih-lebihan saat mendapatkan musibah. Jadi banyak hal yang akan bisa kita ambil hikmah sebenarnya dari balik musibah. Itu sebagian dari apa yang bisa kita baca pada buku-buku yang ada. Penjelasan yang lebih jauh. Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Baru saja Anda mendengarkan Dinikum, Din Klinik untuk Antum, sebuah program tanya jawab dan konsultasi syariah seputar agama Islam, dipersembahkan oleh Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.